Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita telah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga mendapat daripada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sholat subuhi fahuwa fi himmatillah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Maka mudah-mudahan kita semua rizkinya dijamin oleh Allah. Amin. Kesehatannya dijamin oleh Allah. Keluarga kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita dengarkan nasihat dari seorang sahabat yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Man dakhala al-qabra, man dakhala al-qabra, barang siapa yang masuk kubur bila jadi tanpa membawa bekal, ainin amal saleh, itu bekal amal saleh, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji yang mampu, bagi yang mampu tidak haji, tidak pernah baca Al-Quran, maka orang seperti ini nanti dikubur faka'annama raqibal bahra bila safinah. Maka seakan-akan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa bahtera atau kapal. Ya, orang mengarungi laut tanpa bahtera, walaupun pintar berenang juara satu, akan tetapi kalau dia mengarungi lautan yang jaraknya ribuan kilo, pasti mati. Laut yang begitu luas ribuan kilo, kalau dia berenang, ya mesti mati. Walaupun dia jago berenang, juara satu tingkat dunia, juara satu tingkat dunia. Karena ini yang dilalui adalah lautan yang jaraknya ribuan kilo. Maka orang yang masuk alam kubur tanpa membawa bekal itu seperti orang yang mengarungi lautan tanpa bahtera. Fayakridu ghorqan, fayakridu, tentu dia akan hanyut tenggelam. Ghorqan itu dengan benar-benar hanyut.
la khalasalahu, tidak ada keselamatan baginya illa biman yang hiduhu, kecuali dengan syafaat orang yang hiduhu, yang bakal menyelamatkan dia. Jadi orang kalau sudah di tengah laut tanpa bahtera, dia akan mengharap bantuan daripada orang. Begitu juga orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, sholat nggak pernah, karena orang yang jangankan di neraka, kalau di neraka sudah jelas orang meninggalkan satu waktu dengan sengaja itu akan disiksa nanti di neraka selama 28.800.000 tahun. Satu waktu yang dia tinggalkan. Kalau 5 waktu kali sendiri, satu waktunya 28.800.000 tahun. 5 waktu berapa juta? Satu minggu kalikan sebulan, berapa tahun kita meninggalkan sholat, kira-kira berapa lama ya orang berada di neraka. Akan tetapi kita ini tidak khawatir, tidak perlu khawatir selama kita ini menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini insyaallah dapat syafaat dari yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita pun dapat syafaat dari orang yang pernah kita ini berbuat baik kepada orang lain. Maka sebagaimana orangnya, kalau di laut ini sudah jelas, memang tidak ada siapa-siapa. Nah kita ini ketika pulang ke Sumatera tanpa bekal, ini akan kesusahan di tengah perjalanan. Jalan kaki kalau dia punya bekal, bawa ATM yang isinya miliaran, pasti dia tenang, betul. Walaupun jalan kaki pulang ke Sumatera, tapi dia bekal ATM, bukan ATM doang, ada isinya, ada saldonya 1 miliar. Maka perjalanan dia itu dengan wajah ceria, tenang aja, punya 1 miliar. Tapi kalau orang pulang ke Sumatera nggak bawa bekal, ATM nggak punya, makanan nggak bawa, nggak ada, itu dia di tengah jalan akan terkatung-katung. Apalagi ketika sampai di Jakarta, ya daerah yang keras kehidupannya, ya tentu dia akan kelaparan, kehausan. Akhirnya dia berharap dapat bantuan dari orang lain. Kalau belum ngemis, Pak tolong Pak, minta duit, saya belum makan 3 hari, belum makan 3 hari. Kalau orang itu tidak mau bekal di darat, itu masih ada harapan bantuan dari orang. Tapi kalau orang itu tenggelam dalam laut, hanyut di dalam laut, Masya Allah, dia berharap kepada siapa? Pada siapa? Pingsan. Oh, bantuan. Iya. Ya kalau Anda tengah laut, ya ini samudra Mas. Ya, pokoknya lihat kanan kiri itu udah nggak ada siapa-siapa. Ya, tidak ada siapa. Yang ada tuh hanya rasa takut. Pasti dia yakin dia akan mati karena tengah laut.
Di darat aja orang nggak bekal itu udah sengsaranya luar biasa, sampai harus minta-minta, ya, minta bantuan dari orang, minta nggak dikasih apa, nyolong, ya, saking banget laparnya, hausnya, ya, dia coba-coba pulang ke Sumatera nggak bawa bekal, ya susah luntang lantung. Ya, akan tetapi ya, di saat orang itu kesusahan dalam perjalanan luntang-lantung kehausan dan kelaparan, tiba-tiba ada orang yang ngasih makanan dan ngasih duit 10 juta. Senang nggak? Senang. Yang wajahnya tadi murung itu langsung ceria. Wah, 10 juta. Kasih nasi bungkus nasi padang isi rendang dapat, dikasih bekal uang 10 juta. Begitu juga orang yang di dalam kubur tanpa membawa bekal, dia berharap bantuan dari orang. Dari siapa? Dari anaknya yang soleh. Masya Allah. Tadi dia disiksa di dalam kubur karena dia menyampaikan sholat, gak pernah puasa, dia mampu gak haji, pokoknya kebaikan-kebaikan dia tinggalkan saja, kerjanya mabuk terus. Begitu dia masuk kubur, nah malaikat mungkar nakir udah greget nih, ini udah saya tunggu-tunggu nih, disiksalah dia di dalam kubur, gak ada yang bisa bantu. Tapi ketika anaknya kirim doa buat orang tuanya, seketika langsung berhenti siksaannya. Maka dalam satu kitab diceritakan ada orang tua yang ayahnya itu sepanjang hidupnya itu bermaksiat, sepanjang hidupnya bermaksiat, berjudi, mabok. Nah, ketika meninggal dunia, sebelum dia meninggal, dia berwasiat, dia punya sedikit harta. Dia pesan kepada istrinya, nanti kalau saya meninggal dunia, harta peninggalan aku itu dipakai untuk biaya mondok pesantren anaknya. Walaupun preman, ya, tapi memikirkan anaknya supaya anaknya tidak seperti bapaknya. Maka begitu ayahnya meninggal dunia, di alam kubur dia disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, ibunya itu membawa anaknya ke pesantren belajar ngaji, yaitu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allah SWT perintahkan malaikat, hai malaikat, hentikan siksaan kepada orang tersebut. Kenapa ya Allah? Karena anaknya telah belajar kalamku. Aku malu anaknya belajar kalamku, sedangkan ayahnya disiksa. Hentikan. Masya Allah. Seketika langsung dihentikan. Itu baru belajar Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini pentingnya kita ini ya selalu berbuat baik. Walaupun kita sudah nikah, sudah tua, tapi kita masih punya orang tua yang ada di alam kubur. Kebaikan-kebaikan kita ini pahala yang ngalir juga kepada orang tua. Duduknya kita dalam taklim, ini bukan hanya kita yang dapat keberkahan, orang tua kita yang dikubur pun dapat keberkahannya. Karena ketika kita berada dalam taklim, yang disebut bukan nama kita saja, tapi nama binnya. Ya, nama binnya. Pak Nurjamin bin Paijo, sumpah. Walaupun namanya Jawa, tetap itu nama. Pak Nurjamin bin Paijo itu disebut oleh Allah. Maknanya dapat keberkahan bukan hanya Pak Nurjamin saja,
tapi ayahnya yang di alam kubur pun dapat keberkahannya. Inilah pentingnya orang itu senantiasa duduk dalam majelis-majelis zikir, istighosah, yasinan, tahlil. Karena ketika orang dalam majelis zikir yang disebut bukan hanya nama kita, nama B-nya pun disebut oleh Allah di depan majelis yang sangat mulia, yaitu majelis para malaikat, dapat keberkahan. Coba ya, yang tadi cerita orang tuanya hari-hari maksiat, sepanjang hidupnya nggak pernah berbuat baik, tapi ketika dia di dalam kubur disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, kemudian anaknya belajar ngaji, langsung siksaannya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih ada harapan. Kalau orang masuk kubur nggak bawa bekal, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, dia berharap kepada orang yang masih hidup, yaitu dari anaknya yang soleh. Yang jadi masalah kalau anak kita nggak soleh juga nih, ayo gimana? Mengharap dari siapa? Ya, sebagaimana orang yang pulang ke Sumatera, dia lontang-lantung di Jakarta, sama sekali nggak ada yang ngasih, nggak ada yang ngasih makan, nggak ngasih bekal, ya udah sengsara aja. Akhirnya dia ngemis. Maka orang yang di dalam kubur, dalam satu hadis, dalam satu riwayat malam Jumat, dia diizinkan untuk melihat keluarganya. Dilihat keluarganya, nggak ada yang zikir, nggak ada yang baca Quran, pada nonton TV, main HP. Masya Allah. Dia lari ke Asukur. Ketika di Asukur ada yasinan, di situ ada rahmat Allah, dia ambil rahmat itu, dia bawa ke alam kubur, dapat kebaikan. Ngemis. Tapi orang tua yang anaknya selalu berbuat baik, rajin ngaji, rajin ibadah, maka orang tuanya yang di alam barzah itu dapat kiriman khusus, sebuah nampan yang Allah kirimkan lewat malaikat. Inilah hadiah dari anakmu. Masya Allah. Orang-orang lain pada ngemis-ngemis sana kemari, cari ke masjid-masjid, tapi orang tua yang memiliki anak yang soleh, dia cicing aja diam, ya, dapat kiriman langsung dari anaknya. Maka orang itu akan sadar, ya, di dalam kubur baru tahu ternyata memiliki anak yang soleh itu sangatlah penting. Harta yang dia miliki miliaran rupiah nggak ada apa-apanya. Ya, rumah yang dia punya bangun di mana-mana nggak ada apa-apanya. Kontrakan nggak ada apa-apanya. Andai kan dia bisa menebus harta yang dia miliki, itu pun dia akan korbankan semua. Andaikan dunia segala isinya milik dia semuanya akan dikorbankan asalkan tidak disiksa di dalam kubur. Makin penting orang itu masuk kubur sudah ada bekal. Kalau orang masuk kubur tidak ada bekal, ya persiapan orang yang tenggelam dalam lautan. Dia hanya berharap bantuan dari orang. Ya, kalau anaknya soleh, tiba-tiba dapat hidayah, langsung rajin ke masjid Asukur, orang tuanya dapat keberkahannya. Tapi kalau anaknya sama-sama badung, ayo gimana kira-kira? Ya, maka miliki anak soleh ini, masya Allah, suatu kejayaan, kesuksesan bagi orang tua. Ya, kalau orang tua itu memiliki anak yang soleh, apalagi hafiz Al-Quran.
30 juz yang akan mensyafati orang tuanya yang wajib masuk neraka bisa ditarik ke dalam surga. 10 orang ahli keluarganya. Kalau anaknya, kalau saudaranya ada 5, tambah orang tua, berarti masih ada sisa 3. 3 dicari siapa? Oh iya, yang baik sama saya siapa kira-kira ya? Wah, dia cari itu yang 3. Entah dia tetangganya atau teman dekatnya, yang penting jatahnya 10. Kalau ulama, siapa saja yang dia inginkan. Ini derajatnya ulama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya, kita menganggap amal itu tidak terlalu penting ya. Kadang kita sholat ya ala kadarnya, yang penting sholat. Padahal umur kita masih di dunia itu ya namanya mencari bekal itu sebanyak-banyak ya. Seperti orang mau pulang ke Sumatera ya, kalau dia ini sukses banyak bekal, dia pulang itu dengan bergembira, bergembira. Tapi kalau dia pulang cuma bawa bekal dikit ya khawatir nanti di tengah jalan kehabisan. Kalaupun nyampe ke kampungnya, dia nggak bisa berbagi dengan tetangganya. Tapi kalau dia pulang ke kampung sudah jadi bos, ya, sudah jadi bos, banyak duitnya, pulang ke rumah banyak orang yang dia bantu. Masa begitulah orang yang masuk ke kubur membawa bekal yang banyak, dia bisa nanti di akhirat mensafati orang lain. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu tidaklah mayit fi qabrihi, di dalam alam kuburnya, illa kal ghariqi, melainkan seperti orang yang tenggelam dalam laut atau tenggelam dalam air, al-mughawwis, kemudian dia berteriak-teriak minta tolong. Aitolibili ayuhosu. Oleh ini Imam Nawawi menambahkan mencari li ayuhosu, ini mencari untuk mencari orang, mencari pertolongan dari orang lain. Aitolibi li ayuhosa. Jadi maknanya ini mencari pertolongan dari orang. Al-mughawwis. Jadi orang yang meninggal tidaklah mayit, di alam kuburnya seperti orang yang tenggelam dalam laut, al-mughawwis, dan berteriak-teriak minta tolong. Maka ketika orang yang minta pertolongan kemudian ada orang yang menolongnya, alangkah gembiranya orang yang tadinya tenggelam mau meninggal dunia, begitu ada yang menolong langsung dia bergembira. Begitu juga orang yang dikubur ya, dia berteriak-teriak kepada istrinya nggak dengar, teriak kepada anaknya juga nggak dengar. Tiba-tiba ya ada orang yang masih hidup, bukan keluarganya, tapi dia baca Yasin yang dia hadiahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik keluarganya, kampungnya, tetangga-tetangganya, dia dapat keberkahannya. Maka dia syukur dengan Masya Allah. Kalau baca Yasin mesti diniatkan, hadiahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik itu kedua orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, ataupun tetangga kita. Tetangga kita yang mungkin meninggal dunia, anaknya nggak ada yang ngirim doa, itu barokah dari jamaah syukur yang menghadiahkan surat Yasin, dia dapat keberkahannya. Alhamdulillah. Inilah pentingnya
orang itu ya di masjid itu mengadakan zikir bersama ya, yang diniatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal ya, walaupun ya bukan orang tua kita, itu adalah tetangga kita, mereka dapat keberkahannya. Alangkah bergembiranya orang yang dikubur di saat mengharap doa dari anaknya nggak dapat, mengharap doa dari istrinya apalagi sudah nikah lagi, mengharap dari siapa? Tapi ternyata alhamdulillah ada dari jamaah syukur yang tiap yasin pagi dan maghrib, masya Allah, itu saya dapat keberkahannya, ya dapat keberkahannya, masya Allah. Disitulah orang baru sadar ya, ternyata amalan yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia sampai, ini pasti sampai. Kalau nggak percaya coba aja ya, meninggal duluan, nanti Ustaz baca Yasin sama-sama di asyukur kirim doa. Nanti kalau nggak sampai bilang ya, kalau nggak sampai bilang di WA aja. Sabar. Nah, ini penting ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita senantiasa selalu berbuat baik. Andaikan kita di alam kubur ya, di alam kubur itu kita disiksa, tapi kita selalu berbuat baik. Sewaktu di dunia pernah nolong orang, maka orang itu ya merasa ya balas budi, sehingga dia menghadiahkan surat Yasin buat temannya yang meninggal dunia, maka dia dapat syafaat pertolongan sebab hadiah yang dikirim dari temannya yang masih di dunia. Ini pasti nyampe. Nah ini, tapi yang lebih beruntung kalau orang itu punya anak yang soleh. Bagaimana caranya agar kita punya anak yang soleh? Syaratnya itu sebagaimana dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. Syaratnya kita tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada orang soleh. Insya Allah. Kalau di hati kita ini ada kebencian sedikit saja kepada orang soleh, itu kelihatannya orang tuh beramal tuh ya sangat bagus, tapi pada hakikatnya nul putul. Apa nul putul? Nul putul apa? Mas tahu nul putul? Kosong, ya kosong. Orang yang beramal ya baik siangnya puasa, malamnya ibadah semalaman suntuk, dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada orang soleh, apalagi sedikit aja ada kebencian kepada orang soleh, orang seperti ini kata ulama kelihatannya dia beribadah tapi justru merusak agama. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka kita ini kalau amal kita ini lemah ya, dalam hati kita ini ya tanamkan rasa cinta kepada orang-orang soleh ya, dengan harapan kita ini dikumpulkan bersama yang dicintai. Kalau kita dicinta kepada ahli agama, harapan kita anak-anak kita, kalau anak kita dalam kitab Ta'lim Al-Qur'an, cucu kita mesti ada yang jadi ahli agama. Itu dalam mazhab ihsan illah ihsan. Ya, kalau nggak anaknya mesti cucunya. Tapi dengan syarat orang itu betul-betul cinta kepada ahli agama. Namanya cinta itu gimana? Ya, yang mau berkorban, bukan sekedar cinta, aku ini cinta, ya, tapi tidak mau berkorban. Ya, korban tenaga,
ya, korban harta, terus korban apa lagi? Waktu, itu diantara doakan ulama supaya selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, insyaallah. Nah, agar anak kita ini jadi ahli-ahli agama. Makanya orang-orang yang di pesantren sampai selesai itu bukan ya gampang begitu saja, tidak. Itu biasa barokah dari kakek-kakeknya, ya, kakek-kakeknya yang ada kecintaan kepada ahli agama. Kalau nggak orang tuanya, mungkin orang tua kita ini ya jarang ibadah, tapi kok anaknya tiba-tiba mau di pesantren sampai selesai, itu biasanya dari kakek-kakeknya orang-orang yang cinta kepada ahli agama. Ini dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum, ya, dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum. Jadi orang itu kalau ada cinta kepada ahli agama, kalau nggak anaknya mesti cucunya enggak, cicitnya. Nah, kepengen nggak anak kita jadi ahli agama? Nah, karena ahli agama ini akan mensyafati siapa saja yang dia mau, bukan hanya 10 orang, ditarik kerabat-kerabatnya, paman, bibi, nenek, kakek, keponakan, apalagi. Pokoknya siapa yang dia kehendaki itu bisa disyafaati. Itu kalau ahli agama, tapi tidaklah mudah. Nah, perlu ada menanamkan rasa cinta kepada ahli agama. Insyaallah duduk dalam taklim ini bukan berarti ustaz tuh supaya ditemenin, enggak. Ya, walaupun andaikan yang mendengarkan cuma 1 orang, ya ustaz menyampaikannya sama semangatnya. Ya, semangatnya sama saja, mau 1, mau 5, mau 10. Ya, kalau nggak ada orang, ya bicara sendiri aja. Bicara sendiri. Jadi bukan ustaz minta ditemenin, bukan, ya, atau minta dimuliakan, tidak. Tapi ini supaya ustaz juga menyampaikan kewajibannya, yaitu punya ilmu, dan kita pendengar ini supaya dapat barokahnya. Barokahnya apa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita mudah-mudahan menjadi ahli agama. Kalau kita duduk dalam taklim nggak mau, ya, dengan alasan paling gitu-gitu aja. Ya, anak kita di pondokan pesantren nanti nggak betah, ya, nggak akan betah. Ya, orang tua saya ini, masya Allah, ya bukan ulama. Memang buyut itu memberikan nama saya itu nama takrib, ya, sudah nama kita, dengan harapan ini besar ini jadi ahli fikih. Ya, tapi orang tua saya sendiri biasa aja. Tapi dengan namanya ustaz itu ya senangnya luar biasa. Kalau ustaz datang ke bertamu itu selalu disuguhkan macam-macam. Ya, kemudian ibu saya sendiri ya menghayal itu ya anaknya jadi ustaz. Jadi hayalan, harapan orang tua itu ya jadi kenyataan. Walaupun ya saya sendiri tidak seperti ulama-ulama lainnya yang hebat-hebat, tapi ya paling tidak bisa menyampaikan apa yang saya bisa. Itu satu contoh ya, orang tua yang ada kecintaan kepada ustaz, anaknya ya tiba-tiba mau mondok. Ya karena kita ini kan dari SD, SMP, SMA, tahu-tahu di SMA hatinya tergerak untuk mau mondok. Yang tadinya cita-citanya mau kuliah kedokteran, malah nggak jadi dokter. Jadinya apa? Ustaz apa? Ya ustaz gitu aja. Karena orang bilang ustaz poligami, kami jangan ustaz poligami. Ini barokah dari orang tua, Nah, kita nih pelajaran buat kita ini. Kita ini cinta nggak dengan ulama, cinta nggak dengan santri. Ini yang akan menentukan anak-anak kita dan keturunan kita. Kalau kita ini duduk dalam taklim,
nggak mau, kemudian pengen anak mau ke pesantren petang, itu ya seperti orang yang tujuan ke Jakarta tapi naik bis jurusan ke Surabaya, nyampe nggak? Ya enggak. Ya mau ke Jakarta tapi jurusan naik bis ke Surabaya. Bapak ini gila ya? Kenapa? Ini jurusan Surabaya Pak. Kalau ke Jakarta ya naik bis jurusan Jakarta. Begitu juga orang yang menginginkan anaknya jadi ahli agama, tapi dia tidak ada kecintaan kepada ahli agama. Jadi jangan berharap, lawan arus namanya, lawan arus, bukan melalui arus. Maka mudah-mudahan jangan syukur ini senantiasa Allah istiqomahkan kita semua dalam kebaikan-kebaikan. Amin. Baik sholat berjamaahnya serga, istighosahnya serga, taklimnya serga, ya yasinanya serga, sehingga pertemuan kita bukan hanya di asyukur, mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surga yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah sediakan. Neng bidadari yang paling miskin 70 bidadari. Mas Yami itu nanti di akhirat istrinya 70, tapi ada tambah lagi namanya bidadari tambahan. Bidadari tambahan. Ya, bonusnya itu ada bonusnya nanti. Ketika orang ahli surga sedang duduk bertelekan didampingi dengan para bidadari. Tapi wajahnya nggak seperti Mas Yani seperti itu, sudah dipakai. Di surga itu diganti wajahnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ganteng banget, ganteng. Wah, didampingi para bidadari sekelilingnya, dihidangkan macam-macam makanan. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri di sisi kanannya, dilihat kok wajah saya. Dilihat lagi, diperhatikan, ternyata wajah bidadari. Jadi saking benihnya wajah bidadari bisa bercermin, bisa untuk cerminan. Maka ahli surga tanya, siapa kamu? Aku adalah bidadari tambahan. Bidadari tambahan. Jadi tenanglah. Walaupun kita di dunia jadi duda, mau nikah nggak ada yang mau, ataupun ya ada yang mau tapi nggak ada maharnya, nggak perlu khawatir ya. Yang penting istiqomah, diasyukur, tahu-tahu ajal menjemput, nah nggak terasa sudah di surga bersama bidadari. Ya, tapi jangan lupa dengan kami ini mah, jangan ya toh. Yang penting istiqomah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.